Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Baik peserta didik yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat. Kedua, semoga sholawat serta salam Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Peserta didik yang berbahagia, kesempatan kali ini Pak Guru mau menyampaikan kaifiah puasa dan hikmah bulan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita sedang dinaungi dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah Allah SWT. Untuk itu, agar ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT tentunya harus sesuai dengan kaifiah atau ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh tuntunan agama Islam. Ketentuan atau kaifiah tata cara puasa yaitu yang pertama meliputi pengertian. Kita tahu bahwa pengertian puasa yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian yang kedua meliputi syarat wajib puasa. Siapa orang-orang yang diwajibkan berpuasa? Yaitu syaratnya harus berakal, yang kedua baligh, dan yang ketiga mampu untuk menunaikan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu syarat sah puasa. Itu harus memenuhi yang pertama Islam, yang kedua yaitu mumayyiz, yang ketiga yaitu pada waktu-waktu yang diperbolehkan, bukan waktu-waktu yang dilarang. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas, ini bagi seorang perempuan. Peserta didik yang berbahagia, selanjutnya ketentuan berikutnya yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa, di sini ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang diharamkan. Yang kami bahas pada siang hari ini yaitu puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Bagaimana tadi Pak Guru sampaikan, diwajibkannya puasa Ramadan yaitu pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, kaifiah berikutnya yaitu meliputi rukun puasa. Rukun puasa kita tahu yang pertama yaitu niat. Niat dilisankan sekaligus dimasukkan dalam kolbu atau hati, diresapi dalam hati, sebagaimana niat yang biasa kalian lakukan yaitu nawaitu shamratin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan atau imsak, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan
berpuasa. Baik, ketentuan berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum disengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, gila atau hilang akal. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Yang kelima, bersetubuh. Dan yang keenam, keluar mani disengaja. Adapun ketentuan berikutnya yaitu hal-hal yang disunahkan. Seorang yang melakukan berpuasa itu disunahkan untuk yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, berdoa ketika akan berbuka puasa. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Dan yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak bersedekah. Itulah hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Dan berikutnya ketentuan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang dalam keadaan sakit. Ini sebuah keringanan, rukhsah bagi orang yang sedang sakit, boleh meninggalkan puasa. Dan akan tetapi nanti sebagai penggantinya yaitu untuk mengqadha pada hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang sedang hamil, ya, orang yang sedang menyusui, ini juga diperbolehkan tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Yang keempat, orang tua yang tidak kuat atau manula, orang manula yang tidak kuat berpuasa boleh meninggalkan puasanya, kan tetapi dengan cara membayar fidyah setiap hari-hari yang ditinggalkan ketika tidak berpuasa. Kemudian berikutnya yaitu hikmah. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ibadah, sebuah syariat, semuanya pasti ada hikmah atau manfaat di balik perintah tersebut. Adapun hikmah atau keutamaan dalam bulan Ramadan, yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dalam sebuah hadis disampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulibat abwaabun nar wa sufitatiz syayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sekaligus setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan apa? Bahwa pintu-pintu di surga dibuka, artinya banyak umat-umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala akan memperbanyak amal ibadah, amal-amal soleh yang begitu banyak pahalanya, sampai dilipat gandakan dari 10 hingga 700 derajat. Kemudian makna dari pintu-pintu neraka ditutup karena apa? Di bulan Ramadan itu umat-umat Islam, orang-orang yang beriman akan cenderung tensi untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang berdosa, banyak yang ditinggalkan. Kemudian setan dibelenggu, itu juga menunjukkan bahwa ketika seseorang yang berpuasa, setan-setan cenderung tidak banyak untuk mengganggu bagi mereka yang berpuasa. Kemudian hikmah Ramadan yang berikutnya, yang kedua, yaitu para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, Allah memberikan ampunan di akhir malam bulan Ramadan. Yang keempat, Allah menghiasi surga bagi orang yang berpuasa setiap harinya. Adapun keutamaan puasa bulan Ramadan, yaitu Allah mengkhususkan ibadah puasa hanya untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan berikutnya yang terakhir, yaitu hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama yaitu Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa.
di mana pahala satu kali kebaikan bisa bernilai 10 hingga 700 lipat. Yang kedua yaitu bahwa puasa adalah sebuah perisai atau pelindung bagi orang yang berpuasa. As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Bahwa puasa adalah perisai bagi seseorang yang telah berpuasa dari api neraka. Yang ketiga yaitu bahwa orang yang berpuasa bau mulutnya akan harum sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada aroma atau minyak kasturi. Yang berikutnya, keutamaan puasa, seseorang yang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan yang pertama yaitu kebahagiaan dirinya ketika berbuka puasa. Kesenangan, kegembiraan yang kedua yaitu orang tersebut akan berjumpa dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu bahwa kita merasakan perasaan orang lain pada saat kita sedang lapar di siang hari. Kita bisa bandingkan betapa rasa lapar itu, kita akhirnya muncul kasih sayang terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, du'afa yang perlu kita kasih sayangi. Yang berikutnya bahwa puasa itu mendidik kedisiplinan waktu, mendidik kesabaran, mendidik kedisiplinan waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita konsisten dengan waktu itu. Sebelum terbenam kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kesabaran sangat diperlukan sekali ya, ketika kita mendapatkan ejekan, cobaan ya, dari teman-teman kita. Ini perlu kita terapkan dalam kesabaran dalam puasa itu, sehingga meraihlah kesabaran yang kita dapatkan. Kemudian puasa mendidik kita bahwa kita merasakan ada pengawasan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsinya menyampaikan bahwa puasa akan diberi balasan oleh Allah sendiri dengan balasan yang begitu besar. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan, ketentuan puasa atau kaifiyah puasa, sekaligus hikmah Ramadan dan hikmah puasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua peserta didik atau khususnya bagi Pak Guru sendiri. Marilah kita acara pesantren kilat ini, semoga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan ampunan, sehingga menjadi manusia itqu minanar, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.